Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, kita akan lanjutkan video kita dengan melakukan praktikum menggunakan beberapa tools serta fungsi yang terdapat pada Excel. Jadi ketika kita membuka file Excel, maka kita akan dihadapkan pada halaman seperti ini. Jadi ingat bahwa Excel ini atau halaman Excel ini merupakan sebuah file workbook yang di dalamnya terdapat beberapa lembar-lembaran yang kita namakan dengan worksheet. Sama halnya dengan sebuah buku, gitu ya. Jadi pertama kita akan pilih dulu di bagian home, kita bisa pilih langsung blank workbook, atau kita masuk ke dalam file new, kita pilih juga workbook. Kita pilih satu. Nah, ini adalah beberapa tampilan dari aplikasi Microsoft Excel yang berbasisnya adalah spreadsheet seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan workbook. Workbook ini terdiri dari beberapa sheet atau lembar, jadi bisa kita tambahkan sheet 1, sheet 2, kemudian sheet 3 dan sebagainya. Ya, itu yang akan kita gunakan nanti ketika kita sudah memiliki lebih banyak data. Oke. Kemarin kita sudah coba ulas sedikit bahwa yang namanya spreadsheet itu selalu halamannya terdiri dari tabel-tabel yang di dalamnya tersusun dari kolom seperti ini, kolom yang ditandai dengan huruf alfabetik, kemudian baris seperti ini. Ya, ini baris. Pertemuan kolom dan baris kita namakan sel. Jadi ketika ditanya ada di sel berapakah kursor yang sedang saya aktifkan, maka jawabannya adalah C2, bukan kolom C. Bukan sel C, karena C ini adalah kolom. Bukan juga sel 2, karena 2 ini adalah baris. Jadi ketika saya tanya yang berwarna kuning ini ada di sel berapa sih? Maka jawabannya adalah C2. Kita bisa juga cek nama dari sel tersebut di bagian name box. Di situ sudah tertera C2. Gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan menuliskan judul dari data yang akan kita olah. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah daftar nilai. Daftar nilai siswa kelas 7. Kelas 7 daftar nilai TIK mungkin ya. Oke. Nah, ini. Jika kalian lihat teks dari daftar nilai TIK kelas 7 ini berada pada sel A1 walaupun menabrak ke sel sebelahnya, tapi dia tetap dikatakan sebagai sel A1, bukan sel A1, B1, C1, D1. Kenapa? Karena kalau kita perbesar maka sangat terlihat jelas bahwa ini adalah sel A1 ya. Gimana dong kalau misalnya sampai tembus seperti ini? Nanti akan kita perbaiki dengan lebih dulu mengenal jenis-jenis pointer. Tapi kita akan selesaikan dulu ya data yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah nomor, kemudian nama, kemudian nilai ulangan 1, nilai ulangan 2, kemudian nilai ulangan 3. Nah, kita juga ingin mencari tahu berapa sih total keseluruhan nilai, kemudian ratanya berapa, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai terendah. Nah, kalian mengetikkan teks seperti ini masih agak berantakan. Jadi pertama kita akan selesaikan dulu bagian daftar nilai TIK siswa kelas 7. Karena kita ingin berada di tengah, sedangkan teks ini berada di sel A1, maka kita harus menggabungkan beberapa sel untuk kita jadikan hanya sebagai sel tunggal. Caranya bagaimana? Caranya kita blok dulu semuanya sampai ke kolom I. Kemudian kita pilih merge and center, artinya kita akan menggabungkan seluruh sel yang sudah diblok, kemudian akan menempatkannya tepat di tengah-tengah seperti ini. Jadi jangan
heran ketika kalian belum memblok sel-sel tersebut. Kita pilih kata tengah atau kata center, maka bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita harus membloknya dulu, kemudian kita pilih merge and center seperti ini. Kalian bisa tambahkan aksesoris lainnya, misalnya ingin dibuat bold, ingin lebih besar size-nya, kemudian ingin ganti warna, itu terserah, bebas ya. Seperti ini, itu selera kalian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pengaturan dari nama dari setiap kolom pada tabel ini. Sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan pointer yang terdapat pada Excel. Pertama, ini adalah jika kalian menemukan pointer yang berbentuk seperti ini dipakai untuk memblok sel-sel yang kalian inginkan, ya. Ini untuk blocking, kemudian untuk ini sifatnya idle, jadi sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti jika kalian menggunakan pointer ini. Oke, nih dia hanya memblok seperti ini. Kemudian ketika kalian diarahkan ke atas seperti ini ada satu panah yang mengarah ke bawah, artinya dia digunakan untuk memblok satu kolom sekaligus. Nah, jadi dalam kolom A, semua baris pada kolom A itu terblok secara otomatis ketika menggunakan pointer ini. Ada juga pointer yang ke samping. Kalau tadi ke bawah berarti dia akan memblok satu kolom sekaligus, bisa juga 2 dan 3 sebagainya, dia akan memblok kolom. Kalau yang samping kanan kiri ini, atas bawah seperti ini, dia akan memblok satu baris sampai sekian kolom, gitu ya. Jadi ini digunakan untuk memblok satu baris atau satu kolom. Kemudian kita akan juga kenalan dengan misalnya seperti ini. Perhatikan ketika saya mengaktifkan satu sel, jenis pointer berubah menjadi seperti panah atas, kanan, kiri, bawah. Artinya dia siap untuk moving atau pindah. Oke. Selanjutnya, ketika kita mengaktifkan satu sel, kemudian kita melihat di bagian kiri bawah sel, kanan bawah sel, kita akan menemukan jenis pointer yang berbeda seperti ini. Kalau kalian menemukan seperti ini, berarti ini bisa digunakan untuk menggandakan isi dari sel atau mengcopy. Gitu ya. Jadi itu beberapa pointer yang bisa kalian kenali untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kita akan coba untuk merapikan beberapa nama kolom ini. Jadi misalnya di nomor kan hanya terdiri dari 2 huruf. Jadi kita akan perkecil sesuai dengan lebarnya. Kemudian nama, kalau nama lengkap kan biasanya agak lebar, jadi kita akan lebarkan seperti ini. Nah, untuk nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, ini karena memiliki lebar yang sama, kita akan sesuaikan. Nah, kita akan memblok 3 kolom ini, kemudian kita akan menggeser secara bersamaan untuk mendapatkan lebar yang sama. Oke, jadi nggak usah 3-3-nya, kita cukup sekali aja. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan 3 kolom yang lebarnya sama persis, kemudian total, rata, kemudian nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, nilai tertinggi dan nilai terendah kita ingin membaginya menjadi 2 baris di dalam satu kolom tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita perbesar, ini akan terlalu besar nih. Misalnya seperti ini, kita akan blok besar, dia akan terlalu lebar. Maaf, dia terlalu lebar. Nah, kita ingin membaginya menjadi 2 baris. Nah, caranya adalah kita klik bagian seperti ini, bagian tengahnya, kemudian kita pilih Alt Enter, Alt Enter. Seperti ini. Begitupun dengan nilai terendah, kita ke tengah, klik 2 kali untuk mendapatkan pointer edit, pilih Alt Enter, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan perkecil dulu supaya kelihatan. Nah,
Karena di dalam baris ini setiap teks tidak berada di tepat tengah-tengah, maka kita akan atur dulu blok semuanya. Kemudian kita akan pilih di bagian alignment, kita pilih yang center, kemudian kita pilih yang middle line, artinya dia tepat berada di tengah-tengah, seperti ini. Kemudian kita akan pilih bold untuk menebalkan, kemudian kita pilih colornya untuk memberikan warna pada tabel. Nah, kemudian kita akan tentukan berapa datanya. Misalnya sebagai contoh, saya ingin memasukkan 3 data, 5 data, 2. Nah, untuk mengurutkan kita hanya butuh dua angka seperti ini. Kemudian kita gunakan fasilitas pointer untuk copy. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, jadi ketika saya meminta kalian untuk membuat 10 data, maka kalian tidak harus menuliskan begini secara manual karena terlalu lama nanti. Nah, ini terlalu manual. Jadi kalian pilih saja, tuliskan secara manual, cukup 2 karakter ini saja. Kemudian kita akan lakukan copy. Gitu, karena kita butuhnya 5, kita cukup 5. Seperti itu. Kemudian kita akan blok seluruhnya karena kita akan membuat garis pinggir pada setiap tabelnya. Menggunakan apa? Di bagian tab home terdapat kelompok font, kita pilih yang bagian borders. Kita pilih yang all borders karena kita akan beri garis pinggir. Oke. Jangan lupa kita setting sebagai rata tengah untuk mendapatkan hasil seluruh isi dari sel berada di tengah-tengah. Oke. Sampai situ saja, kita akan lanjutkan dengan menggunakan fungsi dan formula.